Dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih, uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian begitu, muka begitu. Coba dia buka topi itu, buka topinya itu udah makin lucu mukanya kalau dia nggak ada topi itu. Udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Kalian bisa ngomongin saya seperti monyet, seperti perempuan dajal segala macem. Muka-muka si Waloni kayak gitu, kalian si Iren Handono itu muka-muka kayak gitu malah nggak kalian bahas. Kok bahas muka saya yang cantik kayak gini? Saya ini ya gini-gini di Amerika cantik. Itu kenapa kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria? karena karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawin? Aduh, bisa kacau. Anak-anak anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah ya, calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia. Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini. Kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh. Dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model. Dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara bacanya. Jadi kalau bacanya begitu, enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu. Tapi tegas itu karena sayang. Bukan benci, takut Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling gak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling gak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta, bukan radikal.